Setiap orang punya cerita yang bisa dibagi. Masa lalu sudah dilewati. Masa depan adalah hal yang selalu dinanti. Karena setiap kisah pasti memiliki arti. Semoga cerita ini bisa menginspirasi. Mari kita berbagi dan bersilaturahmi di Aku Hari Ini. Apa aja mindset ya? Mindsetnya, terus percaya. Tanamkan sugesti yang positif. Nah, dari sekian klien, biasanya berapa lama sih untuk banget obrolan kita hari ini ngebahas masa hari ini, belajar ini lebih dini? Ya, pengen belajar fitness lebih awal. Since Tony, dia ngelakuin hal-hal yang dia suka, itu enak banget. Di rumah pun juga bisa. Nggak harus ke tempat gym juga tuh. Gua nggak melekat lagi dengan metode hipnoterapi. Thank you, Ai. Aku hari ini. Selamat datang di Aku Hari Ini. Channel ini adalah media untuk bisa bebas berbagi, bercerita, belajar, dan bersilaturahmi. Jika Anda menyukai video ini, silahkan tekan loncengnya, lalu subscribe. Episode kali ini, saya bertemu dengan seorang coach yang spesifiknya adalah personal development coach. Yang akan membuat kamu sembuh dari kecemasan yang berlebihan. Kalau kamu selama ini merasakan kecemasan, ketakutan yang berlebihan, yang gak masuk akal, tonton video ini sampai selesai karena mungkin ini adalah video yang akan mengubah hidup kamu. So, gimana kalau saya bisa punya badan yang atletis? Gimana kalau saya bisa punya badan yang sehat? Gimana kalau saya bisa sembuh dari penyakit saya? Nah, ini adalah sebuah contoh what if up yang membuat kita merasa optimis, membuat kita program pikiran kamu. Kalau kamu selama ini ngerasa aku ini terlalu sering berpikir negatif deh, aku pengen pikiranku jadi lebih positif. Nah, kalau kamu ngerasain hal itu, tonton videonya sampai selesai karena sebenarnya positif, jawaban kamu positif. Ketika pertanyaan kamu negatif, jawaban kamu juga negatif. Nah, sadar atau nggak sadar, selama ini lucunya kita selalu berpikir negatif, memberikan pertanyaan yang negatif. Contoh misalnya, kenapa ya aku selalu nervous? Kenapa ya aku bisa dapat e-book saya dan kamu bisa belajar gimana caranya meningkatkan rasa percaya diri kamu. Oke, nah di kesempatan kali ini mari kita sambut Mas Raditya Adi Nugroho, bener ya? Iya, Ai. Aku panggilnya apa, Mas Radit atau lo gue aja, aku kamu? Biasa aja kali ya, santai aja kali ya. Santai aja, panggilnya aku kamu boleh? Boleh apa? Lo gue juga boleh ya, senyamannya kita ngobrol ya. Gue lebih suka yang santai sih. Santai kayak di pantai, dan beneran hari ini lagi kita ada di pantai. Kita cari suasana baru, biasanya di ruangan aja. Hari ini spesial untuk teman-temanku, penonton setiaku. Hari ini kita akan ngobrol banyak sama teman saya, temanku. Radit ini dulunya teman kerja tahun 2000 berapa ya? 2012 sampai tahun 2014. 2014 kita kerja bareng, partner kerja, dan sekarang juga kita masih sering kerja bareng. Dan tepatnya saya dulu adalah kliennya Radit. Ya, bisa dan ini adalah salah satu contoh klien berhasil. Dulu apa ya? Yang pertama itu kagetannya hilang. Terus belum lama 2 tahun terakhir ketemu Radit, itu menghilangkan luka masa lalu. Itulah. Ya, thank you banget coach ya, personal development coach. Gimana kabarnya gitu? Baik, kabar gue baik. Ai gimana kabarnya? Alhamdulillah, sedang mengikuti jejakmu. Kita harus formal gini ya? Enggak ya? Santuy aja. Sebenarnya tadi udah nanya kabar sih, cuma ya biar asik aja bang. Ya, biar asik nanya aja. Kabar lagi gitu, biar bagus di kamera gitu. Biar on frame-nya bagus. Kabar gue baik. Ayah gimana, sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Hari ini bisa ketemu Radit, senang banget. Setelah 2 tahun kita baru ketemu lagi. Iya, udah lama banget nggak ketemu Ae. Dari zaman kan kita dulu satu tim gitu ya. Satu tim. Di Super Trainer. Terus gua cabut 2014 dan gua Dengan jalannya sendiri. ya gua berjalan sendiri. Ayah sampai sekarang masih setia di perusahaan yang sama.
saya penasaran nih sama Radit dengan jalannya sendiri. Gimana nih, apalagi kondisi sekarang pandemi, apa sih tantangan di profesi sekarang sebagai personal development coach ya? Ya. Kalau gue kan sebenarnya kerjaan gue itu adalah ketemu klien langsung gitu ya. Nah, semenjak pandemi ini berlangsung gitu ya, dari 2020 di bulan Maret ya, otomatis gue mengubah cara kerja gue. Gue terima klien hanya via online. Jadi yang tadi kondisi sekarang online ya. Iya, yang tadinya gue ketemu face to face, dia terakhir di Kemang. Sekarang gue ngebantu klien lewat video call. Nah, sebelum pandemi untungnya gue juga udah mulai menerapkan cara kerja seperti itu. Waktu itu yang namanya video callan bantu klien itu bisa gue bilang masih jarang. Ya. Cuma waktu itu gue udah ngeliat beberapa figur orang luar negeri yang konsultasi online coaching tuh via Skype gitu, via video call gitu. Nah, gue kayaknya 2019 itu gue udah mulai gitu. Ketika ada pandemi ini terjadi, ya udah gue akhirnya full aja secara online gitu, dan gue nggak masalah sih soal itu. Oke, itu kan kita udah ngomongin teknis. Mungkin sebelumnya teman-temanku di sini belum tahu nih personal development coach versi Radit itu gimana sih? Simpel aja, kalau gue ngebantu orang untuk ngembangin dirinya. Ngembangin dirinya itu bisa dalam hal macam-macam, dalam hal kesehatan, dalam hal mindset, dalam hal relationship, dalam hal kepercayaan diri gitu ya, seputar itu. Kalau gue waktu itu kategorinya apa ya? Itu mindset sebenarnya. Oh, mindset. Orang yang misalnya kagetan, atau orang punya kecemasan berlebihan, orang punya rasa stres yang berlebihan. Ya, itu semua sebenarnya kalau kita mau telusuri itu memang ujungnya adalah dari pikiran. Jadi kalau kita mau mengubah isi pikiran kita, maka perilaku kita juga pasti berubah. Gue pernah dengar deh kalau orang itu pikiran adalah kunci, benar ya itu? Gue setuju. Gimana tuh maksudnya pikiran adalah kunci? Biasanya orang kalau mau berubah ya, yang dia ubah itu biasanya dia langsung ke perilaku. Misalnya orang mau tepat waktu, tadinya nggak tepat waktu. Yang dia lakukan adalah biasanya dia mencoba mengubah perilaku, pasang alarm atau pasang reminder di handphone gitu ya. Langsung perilaku, which is sebenarnya nggak ada yang salah, boleh aja. Tapi akan lebih bagus kalau kita itu langsung mentargetkan ke pikiran kita gitu. Jadi harus ada mindset dulu yang diubah supaya perilakunya berubah. Dari pengalaman gue, ketika kita mau mengubah diri kita dan kita mulai dari mindset, itu perubahannya jauh lebih kuat dan awet ketimbang langsung ke perilaku. Ya. Kalau mindset kan berarti kan di pikiran kita ya. Jadi pikiran itu harus selaras dengan kita kan. Yes. Dan mayoritas mungkin termasuk aku saat itu tuh pokoknya pengen berubah, nggak kagetan lagi. Yang pertama kali nggak kagetan lagi perilakunya, ternyata itu nggak kuat gitu ya. Dan harus dari pikiran. Ya, dan gue sebenarnya udah gak lupa ya apa yang waktu itu bantu, karena udah lama itu banget. 2012 di waktu itu gue kagetan dikit-dikit kalau ada orang yang nyolek dari samping, atau orang tiba-tiba datang ngagetin, kan gue masih sampai nangis. Waktu itu pernah ngagetin, keluar air mata ya. keluar air mata. Berapa kali waktu itu, 2 atau 3 kali sama Radit. Alhamdulillah waktu itu, dan sampai sekarang sebenarnya masih kagetan, cuman kadarnya nggak seperti dulu. Ya, kurang ya. Alhamdulillah berkurang. Dan 2019 juga datang lagi ke Radit 2 kali terapi. Sesi grup tapi ya. Ya, sesi grup. Itu gue nggak bisa tidur guys. Dan pas terapi sama Radit itu gue bisa tidur pulas, bahkan lagi terapinya gue tidur ya. Ketiduran. Pas dibangun apa yang dirasain gue kayak orang bego, karena gue beneran baru bangun tidur. Ya. Saking relaxnya, saking tenangnya, kalau orang udah bisa diubah mindsetnya, udah tenang tuh, udah hilang stresnya atau masalah-masalah yang tadi numpuk tuh berhasil dirilis, ya tubuh kita cerdas kok. Tubuh kita bakal ngeluarin sinyal ngantuk itu secara otomatis. Jadi sebenarnya kita nggak usah maksa apa-apa gitu untuk mau tidur harus tidur enggak. Tapi tubuh kita udah cerdas gitu. Dan kemarin tuh sempet ada momen yang trauma gitu ya. Akhirnya gue nonton YouTube-nya Radit, jadi nggak langsung ke Raditnya, nonton YouTube-nya untuk bisa tidur lagi, dan itu ngebantu banget. Thank you banget. So guys, teman-temanku yang mau dibantu sama Radit, jadi sebenarnya tadi areanya apa aja? Mindset ya? Mindsetnya, terus apa
bisa. Dan kalau mau cari yang hampir masalah yang paling sering gua bantu adalah belakangan ini ya soal rasa cemas berlebihan gitu. Gimana tuh biasanya? Jadi di momen seperti sekarang banyak orang yang takut Oh, masa sama pandemi kesehatan. khusus sekarang gitu ya, Iya. kondisi sekarang lebih banyak. Sebelumnya juga banyak, tapi sekarang makin banyak Meningkat. lagi. Iya, karena ya dengan ketakutan yang sering kita dengar di media, ya orang makin panik gitu ya. Kekhawatiran, berita ini itu, kabar pokoknya menakutkan gitu ya. Dan kecemasan orang semakin meningkat. Benar. Klien Radit makin banyak. Ada aja sih klien gua. Kalau dengar gitu ya, orang ada yang takut mati, ada yang takut Masuk gue sih. takut mati ya. Takut mati. Nah, buat sebagian orang takut mati itu kayak hal yang aneh. Tapi pada kenyataannya banyak orang yang ngerasain, mungkin ayah ngerasain. Tapi Teman-teman. kekhawatirannya mungkin sedikit berkurang ya. Nggak takut banget, ketakutan itu ada. Iya. Cuman nggak sekhawatir yang berlebihan sih enggak. Oke, masih dalam Tahap normal mungkin tahap ya. normal. Jadi di luar sana tuh ada banyak orang-orang yang ketakutannya tuh intens banget, takut mati. Padahal sebenarnya itu dari pikiran dia sendiri. Balik lagi tuh dari mindset sih sebenarnya. Profesi kayak gue adalah profesi yang ngebantu klien mengubah mindsetnya dia. Jadi gue ngebantu mereka ngerilis kecemasannya, and then gue bantu mereka untuk nanamin sugesti-sugesti baru yang positif yang menguatkan diri mereka. Gue ingat-ingat lupa sugestinya. Tapi yang lo lakuin tuh apa sih? Prosesnya secara umum gitu dalam Ya. proses yang lo lakuin gimana? Metode yang selama ini gue pakai itu awalnya adalah hipnoterapi. Jadi hipnoterapi intinya itu adalah terapi yang dilakukan dalam kondisi pikiran yang rileks. Yes. Kalau Relax banget emang. kenapa sih orang harus rileks pikirannya? Simple. Karena dalam kondisi pikiran yang rileks, itu pikiran kita tuh terbuka. Jadi kita itu lebih gampang ditanamkan sugesti-sugesti yang positif yang bermanfaat buat diri kita. Gitu. Nah, sejak 2019 kayaknya, gue mulai mengkombinasikan hipnoterapi dengan berbagai metode-metode yang lain gitu. Gue makin belajar makin kesini, jadi kita nggak boleh terjebak satu metode. Satu metode. Benar. Menambah metode yang lain. Bener. Dan satu hal yang gue ingat juga dari Mas Ade Rai, gue kan belajar juga fitness sama Mas Ade. Mas Ade bilang kita jangan terjebak sama metode, tapi lupa esensinya. Oke. Contohnya? Jadi masuk ke esensi. Contohnya misalnya ada orang olahraga, yang satu olahraganya A, yang satu olahraganya B, ribut pada, wah ini metode gue paling gue benar. oke. Enggak, yang ini paling benar, yang ini lebih efektif. Mereka lupa pada esensinya adalah ya mereka semua pengen sehat. Jadi sebenarnya metode nggak masalah, apa aja boleh. Mengcombine metode juga boleh. Nggak apa-apa. Yang penting esensinya tercapai. Ya itu hidup sehat. Iya, itu hidup sehat. Gitu. Terjebak dengan istilah kita mungkin sering ribut tadi metode Ya. ngeributin Benar. sampai ujung-ujungnya bukan sehat malah nambah penyakit ya dengan ribut sama orang. Iya. Makanya sejak 2019 itu gua nggak melekat lagi dengan metode hipnoterapi gitu. Gua mengcombine dengan metode-metode yang lain, misalnya adalah metode EFT tapping. Kalau teman-teman mungkin tahu ya, itu adalah metode yang melibatkan ketukan-ketukan gitu di Oh titik iya, dan meridian. yang terakhir ini ya, oke. Iya, pakai tapping gitu. Dan gue banyak bikin video di YouTube gue, Raditya Adi Nugroho. Kalau pengen ngecek bisa. Klik aja Raditya Adi Nugroho YouTube Iya. channelnya ya. Tadi apa kepanjangannya? Apa yang mana? Yang bentuk Tapping. tadi, EFT. 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 Ah, boleh dijelasin secara umum EFT itu kayak gimana? Ya, EFT itu singkatan dari Emotional Freedom Techniques. Nah, kalau kita lihat kata-katanya itu emotional freedom. Jadi sebenarnya itu adalah teknik untuk membuat kita bebas secara emosional. Kita bebas dari rasa cemas, bebas dari rasa stres, bebas dari emosi-emosi negatif dengan teknik tersebut. Nah, EFT ini intinya adalah kita mengetuk-ketuk beberapa bagian tubuh kita sambil kita mengekspresikan perasaan kita. Nah, nanti itu akan punya efek relaksasi, bikin kita ngerasa lega, ngerasa rileks. Nah, sorry, tadi ada perasaan lega, emosi. Nah, emosi itu kan orang konotasinya emosi marah gitu. Benar. Emosi di sini tuh gimana sih? Biasanya bener banget kalau orang dengar kata emosi kan konotasinya marah. Marah-marah gitu. Sebenarnya emosi itu adalah perasaan. Jadi cemas itu adalah sebuah emosi. Bahagia juga Itu juga emosi, emosi. tapi emosi positif.
rasa bersyukur juga rasa emosi, tapi emosi yang positif. Nah, dengan teknik EFT itu kita merilis emosi-emosi yang negatif dan endingnya kita meningkatkan emosi-emosi yang positif. Oh, gue inget nih waktu terapi sama Radit itu ibaratkan kayak ada sampah gitu ya, Iya. sampah yang kotor, ya udah lihat dulu sampahnya, terus kita bersihin, baru setelah itu bersih, baru kita bisa naruh sesuatu yang baik di tempat yang udah kita bersihin. Benar. Kita mau naruh barang di satu tempat yang di situ masih ada sampahnya, nggak akan bisa gitu ya logikanya. Benar. Bener ya? Analogi yang Ae kasih barusan itu bagus banget. Jadi kayak banyak orang berusaha berubah gitu ya. Misalnya pengen ngatasin kecemasan, tapi caranya dia langsung kayak ngasih sugesti positif. Misalnya saya tenang, itu nggak bisa. Sampahnya harus dilihat dulu, dibuang dulu. Dengan cara EFT tapping tadi, kita rilis. Begitu udah dirilis, apa yang bisa kita lakukan? Kayak taruh barang-barang yang bagus tadi di rumahnya, dan kasih pengharum ruangan. Itu cara yang smart gitu. Kalau kita dari awal nih, misalnya rumah kita bau nih, ada kotoran, lalu langsung kita kasih pengharum ruangan, nggak akan ya. bau gitu, nggak menyelesaikan masalah dengan baik. Tapping itu jadi kita ngerilis dulu sih emosinya, baru setelah itu kita tanamkan sugesti yang positif. Nah, dari sekian klien nih, biasanya berapa lama sih untuk orang bisa akhirnya merilis emosi tadi yang negatif jadi positif dan dikatakan mungkin katanya adalah sembuh? Itu berapa lama? Banyak orang berpikir yang namanya kesembuhan, perubahan, transformasi itu butuh waktu lama ya. Biasanya orang tuh ngerasa bisa berubah setelah berapa kali ketemu atau berapa puluh kali sesi, butuh waktu bulanan, tahunan untuk berubah. Sebenarnya perubahan itu moment by moment. Misalnya ada orang cemas nih, and then di satu momen dia bilang gini, oke, mulai sekarang gue nggak mau cemas lagi, gue pengen berubah, pengen jadi orang yang tenang, yang bebas dari kecemasan. Sebenarnya detik itu dia udah berubah. Dengan dia menyampaikan itu. Iya, dengan dia bikin intention seperti itu, sebenarnya dia udah berubah. Tugas dia tinggal terusin aja step. Konsistensi itu. Iya. Jadi sebenarnya yang namanya perubahan itu moment by moment. Kita bisa berubah dalam waktu yang sekejap sebenarnya. Cuma banyak orang berpikir yang namanya berubah itu susah. Padahal enggak, berubah itu gampang. Gue duduk nih, gue berdiri, itu berubah. Gue berdiri, gue duduk, gue berubah. Sebenarnya perubahan itu simple. Cuma banyak orang yang bikin complicated gitu. Nah, gue adalah orang yang percaya perubahan itu gampang gitu. Yang penting begitu kita udah ke arah yang benar, kita lanjutin perubahan itu. Selain kembali ke orangnya, tadi mungkin di awal mindset dia untuk mau berubah pun itu jadi penting gitu. Iya. Jadi kalau berapa lama waktunya balik lagi ke orang. Ya. Termasuk gue guys. Jadi dulu tuh berapa kali karena gue memang pengen sembuh. Kalaupun akhirnya gue nggak nyari Radit karena gue udah tahu yang bisa nyembuhin diri gue tuh diri gue sendiri. Exactly. Nah, yang Radit ajarin itu sebenarnya metodenya. Lagi metode kan banyak, tergantung kitanya mau yang mana dan kemauan kita untuk berubah. Benar. Kalau barusan Ayah bilang kuncinya perubahan itu ada di diri sendiri, itu bener banget. Gua profesi kayak gue nih, personal development coach, itu sebenarnya kita cuma ngebimbing aja. Kunci perubahannya emang ada di dulu. Jadi sejago apapun gue gitu ya, itu nggak akan bisa mengubah seorang Ayah kalau Ayahnya nggak mengizinkan. Begitu Ayahnya mengizinkan dirinya sendiri buat berubah, itu Ayah pasti bisa berubah. Jadi memang benar-benar kembali ke orang. Cuma gini nih, kadang ya banyak kan orang yang nggak tahu hipnoterapi ini metode hipnoterapi. Mungkin di media itu banyaknya orang kayak dihipnotis, terus dia kayak nggak sadar. Nah mungkin boleh dilurusin nih perbedaannya gimana, karena gue ngerasain gue sangat sadar, gue sangat rileks dan akhirnya gue untuk ngelurusin ini boleh dibantu. Boleh. Mungkin masih bingung ya istilah hipnoterapi, hipnoterapis, hipnotis, hipnosis gitu ya. Biasanya sih yang paling populer kata yang sering kita dengar itu hipnotis ya. Orang mengasosiasikannya dengan kayak kejahatan, cara untuk menipu gitu ya. Orang dibikin nggak sadar gitu ya. Sebenarnya secara definisi hipnotis itu adalah orang yang melakukan hipnosis. Hipnosis itu ilmunya.
hipnosis ilmunya. hipnotis orangnya. Hipnotis orang-orang yang melakukannya. Hipnosis. Melakukan hipnosis. Sama seperti hipnoterapi. Hipnoterapi itu adalah terapinya. Hipnoterapis adalah orang yang melakukan hipnoterapi. Kayak gitu. Hipnoterapi itu biasanya aplikasi hipnosis tapi buat yang penyembuhan. Tadi bantu orang ngatasin rasa cemas, ngatasin stres, bikin orang jadi lebih percaya diri, itu hipnoterapi. Kalau hipnosis sendiri itu adalah sebenarnya ilmu komunikasi, ilmu persuasi sebenarnya, yang melibatkan sugesti. Sugesti tertentu sehingga orang tergerak. Ya. Kalau tadi kaitannya untuk menyembuhkan luka, ya berarti sugesti untuk menyembuhkan luka. Ya. Kalau kepercayaan diri berarti sugesti positif, dia biar percaya diri. Benar, simple. Itu metode gitu ya. Metode. So jangan takut guys. Iya. Bukan apalagi untuk kejahatan. Iya, nggak bisa. Dan kalau teman-teman lihat berita gitu, orang ditepok katanya gitu kan, terus hilang kesadaran, itu pasti cerita yang tidak lengkap gitu. Yang sebenarnya terjadi adalah biasanya gini, misalnya ditepok nih, kita nengok, diajak ngobrol dulu, ayo contoh misalnya gini, orang yang ngajak ngobrol ayo misalnya ayo ditepok, terus orang itu ngaku-ngakunya bilang misalnya ibunya baru kecelakaan, terus cerita manipulasi gitu, terus nggak punya uang, terus saya ada jam harganya 2 juta, bayarin deh 500.000 aja, bantu saya gitu. Nah, AE kalau dalam posisi yang tiba-tiba didatengin orang nggak dikenal, kaget, terus ya. didesak dalam tanda kutip untuk ngebantu gitu ya, disentuh perasaan baiknya, orangnya halus gitu ya, maka dia akan terpersuasi, terpengaruh untuk ya udah deh gue bantu. Begitu ayah ngasih duitnya, ayah dapat jam 2 juta tadi, begitu ayah dapat jam 2 juta tadi, setelah diperhatiin ternyata jam 20.000 harganya. Di saat itulah ayah ngerasa, wah tadi gue dihipnotis, padahal enggak. Itu hanya kesalahan memaknai saja. Itu kejahatan persuasi biasa, dia ngandelin psikologi manusia aja. Dengan kondisi kaget tadi sugesti dengan cerita-cerita tertentu, disentuh perasaannya, orang jadi iba gitu ya. Ada sisi empati yang akhirnya sebenarnya sisi empatinya yang dikeluarin. Bener, ada sisi iba sama sisi greedy, rakus. Buat orang-orang yang punya sisi rakus, wah lumayan gue dapat 2 juta, yang 2 juta gue cuma bayar 500.000. Jadi biasanya yang disentuh dua itu, rasa rakus dan rasa empati. Ternyata seperti itu guys. Nah, ini berarti profesi ini sudah berjalan berapa tahun? Gue jadi personal development coach berarti udah 5 tahun ya full time. Sebelumnya kan jadi trainer dari 2012 sampai 2014. Berarti kurang lebih 5 tahun ini. 5 tahun. Pertanyaan gue nih, apa sih kebahagiaan lo menjalani profesi ini selama sampai 5 tahun ini? Apakah indikator kebahagiaan? Yang bikin gue senang adalah jadi gini, gue bisa ngelakuin apa yang gue mau gitu. Jadi gue terjun di bidang gue itu ya pure karena gue suka dan gue yang memilih. Gak ada orang yang nyuruh gue, gak ada orang yang nuntut gue lo harus jadi ini. Belajar hipnoterapi, belajar tapping, belajar personal development, belajar coaching, belajar segala macam, gak ada. Tapi emang gue suka gitu dengan murni dari keinginan diri sendiri. Iya. Passion kan ya. Terserah mau dibilang passion atau apa, yang jelas gue suka gitu. Lo suka mengerjakan itu gitu ya, tanpa beban, tanpa suruhan orang. Betul. Sama ketika gue juga belajar kemarin mulai belajar fitness, ya gue gerak sendiri, nggak ada yang nyuruh. Gue punya keinginan itu dari dalam gue. Ya udah, ketika gue suka ya gue lakuin aja. Ada hal lain nggak kebahagiaan lo selain tadi itu yang lo suka? Pasti. Ketika lo dapat ucapan terima kasih ya dari klien-klien, itu pasti jadi nambah kepuasan. Semangat. Yes, nambah semangat. Kalau jangankan klien ya, orang yang ngasih komen-komen di YouTube yang positif itu juga bikin lo semangat. Jadi lo ngerasa bahwa oh iya ternyata yang lo lakuin bener dan itu ngebantu orang. Itu sih kepuasannya ketika lo bisa bantu orang lain. Lo bisa ngasih manfaat yang real dan memang itu intention gua, niat gua bisa ngasih manfaat yang real. Ya mungkin mereka selama ini belum dapat di tempat yang lain. Berarti poin yang pertama, lo suka ngelakuin itu tanpa paksaan dari siapapun karena keinginan sendiri. Yang kedua, ketika ada testimoni dari klien, kebahagiaan buat lo adalah ngebantu orang lain berubah. Ya. Mulia banget nih. Biasa. Radit hari ini personal development coach yang memang sudah
membantu banyak orang, termasuk aku adalah kliennya Radit, dan ini adalah obrolan kita di hari ini. Ya. Oke, Dit, seru banget obrolan kita hari ini, ngebahas masa hari ini profesinya Radit. Tentu perjalanan Radit hari ini tuh merupakan rangkaian kisah atau cerita dari masa lalu, bener gak? Iya. Ya, dari masa lalu, walaupun orang bilang masa lalu biarlah berlalu, iya. Tapi dari masa lalu itu kita belajar sesuatu, Ya. ya kan? Ada cerita di masa lalu. Nah, di sesi ini gue punya kotak ajaib. Apa tuh? Di sini ada kotak ajaib. Nah, lu kelihatan ya? Ya. Di sini. Ada 5 kotak di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari 5 kotak ini ada masing-masing kotak ini ada pertanyaan. Pertanyaan ini yang nanti akan gue tanyain ke lo. Ya. Diri Radit di masa lalu tentang profesi hari ini. Oke. Dari 5 ini pilih 2 aja. Pilih 2. Gue pilih 3 sama 4. 3 dan 4. Are you ready? Always ready. Oke, kita lihat ketiga. Mau dibacain apa baca sendiri? Bacain dong. Bacain. Oke. Kita buka kotak ketiga, guys. Kotak ketiga pertanyaannya adalah, jika waktu bisa diulang, waktu bisa diulang, Radit ingin jadi siapa? Apakah dengan profesi yang sekarang atau justru berubah profesi? Berat sih pertanyaannya. Berat ya? Pengen jadi siapa gitu? Pengen Apakah jadi siapa? profesi yang sekarang atau yang lain gitu ya? Gue sih terbuka ya, pengen jadi apa, jadi siapa aja. Cuma gue belakangan nyesel karena gue nggak belajar fitness dari dulu. Mungkin kenapa nggak dari dulu? Kalau gitu? gue dari dulu belajar fitness serius gitu ya, mungkin badan gue udah gede kayak Ade Rai ya, kayak Mas Ade gitu. Soalnya gue kagum banget sama Mas Ade Rai gitu. Jadi cara dia peduli sama kesehatan, yang membangun ototnya, buat gue keren banget buat gue ya. Jadi mungkin kalau gue bisa balik ke masa lalu, gue pengen terjun di dunia fitness gitu. Oke, memperdalam di situ. Iya. Jadi personal development coach khusus di kesehatan, mungkin lebih spesifik. Kesehatan fisik mungkin ditambah dengan mental. Bisa. Karena yang gue dapet kemarin sebenarnya mental gue. Iya. Oke, jadi lebih spesifik. Dan ya? saling berpengaruh sih emang fisik sama mental, nggak bisa berdiri sendiri. Pasti sama-sama berpengaruh. Karena kan itu satu kesatuan manusia. Benar. Fisik, mental, apalagi sih fisik, mental, Spiritual. Iya. Satu. 2 ini aja lu udah 2 hal yang sangat besar itu ya. Iya. Perannya untuk manusia. Jadi kalau bisa diulang, pengen belajar ini lebih dini. Ya, pengen belajar fitness lebih awal. Apa sih yang yang membuat lo sekarang menyukai banget ini? Ini salah satu hikmah pandemi yang tadi gue sempat bilang ya. Jadi akhirnya gue paham yang dunia yang gue suka adalah dunia fitness, dunia kebugaran. Di sekeliling kita banyak orang yang mungkin kurang cerdas dalam hal fitness, dalam hal kesehatan, sehingga banyak orang itu sering banget ketergantungan sama yang namanya obat-obatan dan seterusnya gitu. Buat gue itu boleh-boleh aja minum obat, tapi bukan cara yang bijak kalau kita sampai ketergantungan. Kita punya berbagai cara yang lain yang bisa bikin kita sehat. Salah satunya adalah olahraga. Gitu. Olahraga tuh simpel banget kok, bisa kardio yang kayak jalan kaki, jogging atau berenang, atau yang latihan beban seperti yang gue suka gitu. Kebetulan gue fokusnya di latihan beban. Jadi sebenarnya olahraga bisa apa aja, dan olahraga itu sebenarnya murah. Kita bisa di rumah pun juga bisa. Nggak harus ke tempat gym juga. Lo lagi seneng angkat beban, gue beban hidupnya udah berat itu. Iya ya. Lo nambahin beban, tapi beban itu bikin lo happy ya, bukan nambah beban yang lain. Enggak, bikin happy kalau itu. Siap. Oke. Jadi mungkin di hari ini karena tadi lo pengen belajar lebih dini, hari ini lo akan mempelajari itu akan lebih dalam ya. Iya. Oke, itu pertanyaan nomor 3. Gue akan buka di pertanyaan berikutnya. Tadi kotak nomor 4 ya. Nah, kotak nomor 4. Pertanyaannya adalah, orang yang paling berjasa untuk diri lo di profesi sekarang. Orang dari masa lalu. Yang paling berjasa ya? Siapa ya? Entah itu yang mendukung, entah itu
yang akhirnya membantu menemukan di sini gitu? Sebenarnya banyak, nggak ada satu orang gitu ya. Banyak banget orang berjasa, gue bisa sebutin. Buat gue, Bos Doni, bos kita dulu, Butika, itu adalah mereka orang pembuka jalan gue. Mereka orang yang membuka jalan karir gue kan, jadi seorang trainer. Gue kan waktu itu kan gue paling muda kan. Kita berdua paling muda jadi trainer. Kalau orang pemikirannya nggak maju ya, kita nggak mungkin dipercaya gitu kan untuk di perusahaan itu untuk kerja gitu. Bos Doni, Butika, buat gue salah seorang berjasa juga. Orang luar negeri gue juga banyak, gue juga ngerasa gini, gue tuh banyak melihat figur-figur luar negeri di mana gue belajar. Gue punya hipnoterapis favorit namanya Kelvin Benyon. Dia adalah seorang hipnoterapis dari Amerika dan gue terinfluence banget sama dia. Cara dia membantu klien, pikirannya, mindsetnya gue suka banget. Terus ada lagi yang namanya Justin Stoney. Justin Stoney itu bukan seorang hipnoterapis, bukan seorang praktisi EFT tapping, bukan seorang personal development coach. Dia adalah seorang voice teacher, guru vokal. Nah, tapi uniknya adalah gue terinspirasi sama orang itu karena orang itu dia suka bikin konten di YouTube yang benar-benar bermanfaat banget buat halayak umum gitu. Ketika guru-guru vokal yang lain misalnya hanya ngasih sedikit pelajaran di YouTube gitu ya, dia daging semua ilmu. Dia daging semua. Dan yang paling penting bukan cuma daging, dia ngebawain materi itu dengan joyful, dengan happy gitu. Makanya yang nonton juga ke bawah happy ya. Yes. Makanya gue seneng banget kayak gitu, ngelakuin hal-hal yang gue suka. Karena ketika gue ngeliat orang kayak Justin Stoney, dia ngelakuin hal-hal yang dia suka, itu enak banget gitu, enjoyable banget gitu. Itu salah satu figur yang gue suka juga sih, Justin Stoney. Banyak sih orang-orang di luar di Indonesia juga, guru-guru hipnoterapi gue juga. Ada Pak Sidney, ada Pak Juli, ada Pak almarhum Pak Yanurindra. Mereka semua berjasa semua gitu. Artinya orang-orang di sekitar lo yang deket, orang-orang yang dulu khususnya di corporate dulu karena pernah jadi karyawan juga, mereka lah orang-orang yang berjasa yang mengantarkan lo jadi hari ini. Iya, kalau waktu itu gue nggak kerja di perusahaan itu sama lo di kantor yang sama, gue juga nggak tahu sekarang kedepannya seperti apa, ngembangin dirinya seperti apa. Jadi kalau gue ditanya siapa orang yang paling berjasa, agak susah kalau jawab satu orang. Tapi memang semuanya tuh kayak, kalau bahasa kerennya connecting the dot. Jadi banyak titik-titik yang saling nyambungin gitu, kayak puzzle yang saling melengkapi gitu. Jadi banyak sih orang-orang yang berjasa. Orang yang berjasa di masa lalu itu mengantarkan Radit menjadi seperti Radit yang hari ini. Benar. Kalau punya kesempatan untuk nyampein pada orang-orang tersebut, apa yang ingin Radit sampaikan? Yang pasti terima kasih ya. Terima kasih karena melalui mereka gue bisa terbuka jalannya. Gue bisa jadi punya knowledge yang baru, gue bisa punya pengalaman yang baru, gue bisa dapat figur yang membuat gue makin smart gitu. Jadi orang-orang ini sebenarnya ngasih sebuah inspirasi kayak gitu. Keren banget, dan kita nggak bisa memungkiri bahwa kita hari ini adalah jasa dari orang-orang lain, orang-orang sekitar kita, bahkan orang lain yang jauh di luar negeri pun bisa menginspirasi kita membuat kita jadi hari ini. Belum lagi support dari keluarga ya. Nah, itu utama juga. Ketika gue resign berjalan sendiri ya, mungkin kalau orang tua atau keluarga yang lain itu bakal menentang gitu ya, tapi gue juga bersyukur punya keluarga yang suportif. Jadi support sistem pertama justru. Iya, jadi ya udah gue bisa jalan sendiri meskipun ketika gue jalan mereka ada kekhawatiran tetap ya. Ada kekhawatiran, cuma itu soal pembuktian aja kan. Ketika lo bisa achieve sesuatu, oh lo bisa berhasil ini, lo bisa punya ini, lo bisa achieve ini. Dan mereka juga bangga akhirnya. Iya, gitu. Dan gue nggak bilang gue sekarang udah berhasil ya, gue masih merintis kalau gue bilang. Tapi gue sangat mensyukuri keluarga gue yang suportif. Gitu. Apapun keputusan dan pilihan jalan hidup yang lo pilih, mereka selalu mendukung. Iya. Gitu. Dan kalau gue boleh nambahin satu lagi, dan kuncinya adalah memang kita harus tahu apa yang kita mau. Ketika lo juga bingung, ya lo nggak bisa meyakinkan orang sekitar lo. Begitu lo punya purpose yang lo tahu, aku pengen kesana nih, akhirnya orang lain pun ikut. Gitu sih.
harus tahu lo mau apa. Iya benar. Tapi kalau masih bingung ya jangan harap orang akan percaya sama kita kalau kita sendiri nggak percaya sama diri kita, keinginan kitanya juga apa ya orang lain juga gimana mau paham gitu ya. Iya benar. Oke, masa lalu mengantarkan kita ke masa hari ini. Dan kita juga belum tahu nih Dit, masa depan itu akan seperti apa. Kita belum tahu. Tapi kalau Radit bisa nyampein hari ini ke masa depan, mungkin beberapa tahun yang akan datang Radit akan nonton video ini lagi. Apa yang mau lo sampaikan ke diri lo sebagai Radit yang sekarang adalah personal development? Jadi gue ngomong ke diri gue yang Di masa depan. di masa depan. Apa ya? Paling gue cuma bilang lo bisa apa yang lo selalu bisa mencapai apapun yang lo mau. Lo harus percaya sama diri lo sendiri dan ketika lo percaya sama diri lo sendiri lo pasti bisa. Percaya sama diri sendiri. Lo bisa ngebuktiin. Gak apa-apa, itu kan yang lo sampaikan hari ini. Iya. Silakan ditonton beberapa tahun yang akan datang video ini. Dan gue percaya diri gue bakal Yes, dan itu juga dan yang lo gue juga bakal yakinin. maju terus. Gue rasa. Gue yang sama Radit walaupun kita jarang ketemu tapi sekalipun kita ngobrol di sosial media ataupun ketemu selalu ngobrol yang nyambung karena kita selalu yakin bisa jadi orang yang selalu lebih baik, saling mensupport. Nah, kalau itu kan di masa depan untuk diri sendiri. Mungkin penonton gue di sini nih, teman-teman, ada yang Mohon bantuan kerjasamanya untuk segera membentuk putra-putri Anda untuk bergerak. Radit bisa kasih. Karena kan waktu berenang sudah selesai. Saran gue adalah Informasikan untuk kawasan gue justru nggak menyarankan lo harus jadi profesi kayak gue, jadi seorang personal development coach, belajar hipnoterapi atau belajar EFT tapping, belajar metode transformasi diri yang lain yang nggak harus kayak gue. Gue justru menantang lo untuk tanya sama diri sendiri sukanya apa. Tanya sama diri sendiri sukanya apa. Abaikan dulu nih tuntutan-tuntutan dari orang rumah, dari teman-teman, dari lingkungan sekitar. Abaikan dulu, tanya sukanya apa. Kenalin diri lo sukanya apa. Senangnya ngomong kah? Senangnya bikin kue kah? Senangnya mancing di laut kah? Atau senangnya Jalan-jalan, ya. jalan-jalan, traveling? Senangnya makan kah? Why not? Why not? Orang kalau dulu lo tau Tan Boykun nggak sih, kayak dia YouTuber yang makan banyak gitu. Orang kalau misalnya jadi teman-temannya dia gitu ya, terus atau jadi orang tuanya dia, kalau si Tan Boykun bilang gue mau jadi YouTuber, kerjaan gue makan-makan, orang pasti ketawa. Apaan tuh? Makan-makan, orang apaan tuh gitu. Tapi buktinya dia bisa jadi YouTuber sukses yang kerjaannya makan-makan. Orang lain makan ngeluarin duit, Karena nonton dia makan dia dapat dibayar. duit. Iya, bener-bener. Jadi sebenarnya apapun mungkin, everything is possible. Pertanyaannya kamu mau apa, sukanya apa. Jadi itu PR yang kesannya simple, tapi kamu harus tahu jawabannya apa, sukanya apa. Dan gue juga terus men-challenge diri gue gitu. Ketika gue sekarang nih, gue ngerasa sekarang gue suka banget sama dunia fitness. Ya udah gue belajar. Akhirnya gue ke Bandung belajar sama Mas Aderai. Iya. Gitu. Jadi kita harus sering-sering tanya sama diri sendiri sukanya apa. Kalau enggak, yang terjadi kita bakal terinfluence orang lain. Melihat orang lain bisnis online, ikut. Melihat orang lain bisnis dropship ikut. Kita nggak akan ketemu apa yang kita suka gitu kalau kita nggak benar-benar nanya sama diri kita. Jadi kayak ikut-ikutan kalau kayak gitu ya, Iya. nggak punya pendirian. So siapapun Anda yang menonton video ini, tanyakan pada diri sendiri dulu ya, Yes. maunya apa, sukanya apa. Dan nanti jalan karir mungkin akan terbuka dengan sendirinya. Yes, pasti akan terbuka dengan sendiri. Dan mungkin kita perlu highlight juga, karir itu nggak selalu dalam hal konteks formal ya. Maksud formal itu di korporat. Iya. Karir itu luas ya. Luas. Semua orang bisa berkarir dengan caranya masing-masing dan dengan apa yang dia suka masing-masing. Ya. Boleh dong Radit sampein closing statement aku hari ininya Radit itu gimana? Aku hari ini adalah seseorang yang terus menikmati hidupku dengan gembira dan terus selalu melakukan apa yang aku suka. Lakukan apa yang disukai. Dan ini ucapan terima kasih untuk Radit aku hari ini. Silakan.
silakan diambil. Thank you Ai. Aku hari ini. Yay. Thank you banget Radit udah hadir di acaranya aku hari ini. Apapun yang Radit sukai, apapun yang Radit lakukan hari ini, mungkin untuk tadi ke masa depan itu bisa lancar terus, sehat selalu, dan semoga rencana membesarkan badannya kayak Adera itu berhasil. Siap. Nanti kita kontennya udah beda lagi ya. Beda lagi. Badan gue udah. Ayo Bagaimana jadi. caranya badannya biar jadi gede gitu. Siap. Kita akan bandingin hari ini sama masa depan. Itu berapa tahun dari kita? Target gue 3 tahun sih untuk ngebangun sampai gede gitu. So, 3 tahun lagi kita tunggu. Mungkin sebelum 3 tahun lagi kita juga lihat beberapa bulan yang akan datang ada konten yang lain. Siap. Thank you banget Radit, Thank you. sukses selalu, sehat selalu, dan teman-temanku yang mendapatkan insight dari video yang hari ini ditayangkan. Apapun profesi Anda, apapun karir Anda, pilihan hidup Anda, jalanilah dengan gembira karena kita hari ini adalah rangkaian dari cerita kita di masa lalu untuk menjalani kehidupan kita di masa depan. Saya Aira Haila, sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.